Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya teman-teman. Mari kita lihat gagasan-gagasan dari seorang Nikolai Berdyaev dalam aspek eksistensialisme. Saya awali dari perspektifnya tentang dunia, sebelum nanti perspektifnya tentang manusia. Yang pertama begini, menurut Berdyaev, dia melihat dunia ini ada dua dimensi. Jadi dunia di mana kita hidup itu ada dua sebenarnya. Yang pertama dunia nominal dan yang kedua dunia fenomenal. Dunia nominal itu dunia yang masih asli. Jadi dunia dalam dirinya sendiri, dia belum dipengaruhi macam-macam. Isinya ya pribadi yang otentik, kebebasan, kreativitas, spirit atau semangat hidup. Ini dunia nominal. Jadi dunia nominal itu dunia yang masih murni, belum terpengaruh macam-macam. Lawannya dunia nominal itu dunia fenomenal. Kalau dunia fenomenal ini dunia yang diri kita sebagai manusia, pribadi kita tidak terlalu dilihat. Isinya dunia fenomenal itu hukum-hukum, aturan-aturan, objek-objek di luar diri kita yang membatasi kebebasan kita dan lain sebagainya. Nah, ini dunia fenomenal. Fenomenal itu berarti dunia yang tampak, dunia yang terwujud. Sementara dunia nominal ini sebenarnya dunia yang asli, yang ideal. Nah, dalam kita hidup itu kita banyak lupa dengan aspek nominal ini karena kita hanyut di dunia fenomenal. Kita ini lebih sibuk dengan hukum, aturan, ideal-ideal yang ada di kepala kita, norma-norma adat, sosial, budaya, etik, dan lain sebagainya. Kita melupakan diri kita sendiri yang otentik. Jadi sehari-hari kita itu sibuk melayani dunia fenomenal ini. Apakah yang aku lakukan sudah sesuai aturan? Apakah yang aku lakukan ini membuat orang nyaman atau tidak? Orang setuju enggak ya denganku? Dan macam ini dunia fenomenal. Kita lupa aspek nominal dalam diri kita bahwa aku ini manusia loh yang otentik, punya kepribadian sendiri, punya kebebasan, bisa kreatif menciptakan duniaku sendiri. Tapi kita lupa dunia kita yang nominal ini, kita sering terjebak, terpenjara dalam dunia fenomenal. Akhirnya kita lenyap di tengah dunia fenomenal. Kita tidak punya jati diri. Siapa kita ya dibentuk oleh lingkungan masyarakat, dunia ekonomi, politik, budaya sekeliling kita. Kita akhirnya terasing dari diri kita sendiri. Kenapa? Antara tuntutan untuk hidup secara otentik dari dalam diri ternyata tidak nyambung dengan dunia yang ada di sekeliling kita, yang harus kita jalani, yang harus kita jalankan. Jadi inilah dua dunia. Jadi yang satu fenomenal, yang satu nominal, dan kita sering tenggelam di dunia fenomenal, melupakan dunia yang nominal. Baik, ini tempat kita hidup. Nah, dilanjut. Kalau tadi dua dunia, ini ada dua dimensinya manusia. Kata Berdyaev, ya manusia itu sebenarnya punya dua dimensi memang. Ada dimensi spiritual, ada dimensi natural.
kita ini yo ada, kalau pakai bahasa tasawuf ya, ada unsur ketuhanannya, yo ada unsur alam semestanya. Jadi kita ini makhluk spiritual sekaligus makhluk natural. Nah, bedanya apa dua dimensi kita ini? Sebagai makhluk spiritual, kita itu istilahnya mikroteos. Mikroteos itu kalau diterjemahkan letterik mungkin semacam Tuhan kecil atau cerminan Tuhan di muka bumi, kalau pakai istilahnya mistisisme ya. Jadi dalam diri kita itu ada cerminan Tuhan, mikroteos. Tandanya apa? Buktinya apa? Kok kita itu seperti, dalam tanda petik, miniaturnya Tuhan? Kebebasan. Jadi manusia itu makhluk spiritual, dia mikroteos, buktinya apa? Kita bebas. Milih nasib kita, hidup kita, jalan kita. Sebagaimana Tuhan. Ya kalau dalam Islam, sebagaimana Allah kan punya kebebasan mutlak untuk merancang skenario dan menetapkan apa yang terjadi di dunia ini. Loh, manusia itu punya itu dalam skalanya sendiri tentunya. Inilah yang jadi bukti bahwa manusia itu mikroteos. Dia punya kebebasan. Kita ingin mewarnai hidup kita dengan apa, kita ingin mengisinya seperti apa, menjalaninya seperti apa, itu tergantung diri kita. Bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk yang lain itu hidupnya paketan. Jadi sudah dipola, sudah ada jatah-jatah dan paketnya sendiri. Tidak mungkin improvisasi, tidak mungkin kreatif, tidak bisa milih sendiri. Nah, manusia punya kebebasan ini. Ini dimensi manusia yang pertama. Tapi juga jangan lupa, manusia itu juga makhluk natural. Dia mikrokosmos. Jagat kecil. Berarti apa? Dalam diri manusia juga berlaku hukum-hukum alam. Yang natural, yang alami. Kalau tadi yang makhluk spiritual cirinya kebebasan, yang makhluk natural cirinya keterbatasan. Kita ini secara alami kan juga mengikuti hukum-hukum alam. Kalau kena virus jenis ini kita akan sakit, itu hukum alam. Kalau terus-terusan di dalam air misalnya, ya nanti ada perubahan fisik apa, terus-terusan kena panas kita akan mengalami apa, dan lain sebagainya. Di suhu dingin sampai sekian kita akan terserang penyakit ini, di suhu yang sangat panas sampai sekian. Ini namanya natural. Sisi alamiahnya manusia, yang di situ ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ada naturalnya, ada spiritualnya. Inilah dua dimensinya manusia. Ini harus kita sadari, karena nanti kuncinya hidup kita ada di dua dimensi ini. Kita lanjutkan saja. Cara menyikapinya gimana? Nanti dijelaskan di belakang oleh Birjaev. Baik, kita lanjut. Jadi dunia ini ada nominal, fenomenal, sementara manusia itu ada yang spiritual, ada yang natural dimensinya. Jadi kita ini mikroteos sekaligus mikrokosmos. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.